Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Minutes of Hope. Kali ini kita akan membahas mengenai dealing with disappointment, yaitu bagaimana kita menghadapi kekecewaan. Tentunya sebagai manusia, kita pernah merasa kecewa. Akan tetapi, firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 7 ayat 23, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, ketika kita kecewa, dan kekecewaan itu terus menguasai kita begitu dalam, tentunya itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Ketika orang kecewa, orang akan dengan mudahnya bisa meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada janji Tuhan, tidak lagi percaya kepada firman Tuhan, dan pengharapan di dalam hidupnya bisa hilang. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya akan membagikan 3 hal yang kita butuhkan supaya kita bisa menghadapi kekecewaan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, don't trap with comparison. Saudara, salah satu penyebab daripada kekecewaan adalah ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita merasa diri kita tidak lebih baik, kemudian akan timbul iri hati. Dan pada saat iri hati itu ada, itu akan berujung kepada kekecewaan yang menghampiri kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Saul. Ketika Saul membanding-bandingkan dirinya dengan Daud, seumur hidupnya dia kehilangan tujuan hidupnya. Dan dia terlalu terfokus kepada menyingkirkan Daud. Nah, oleh sebab itu saudara, life is a competition, but not comparison. Hidup ini adalah tentang pertandingan, bukan perbandingan. Pertandingan dengan siapa? Pertandingan dengan diri kita sendiri. Kita harus lebih baik dari hari ke hari. Be a better version of yourself. Kita harus terus upgrade, belajar hal-hal baru supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan berikutnya dan kita tidak menemui kekecewaan di depan. Yang kedua adalah adjustment. Saudara, sebagai manusia, kita memiliki satu kemampuan untuk kita bisa mengadjust diri kita. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain ataupun keadaan selalu baik atau selalu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita bisa mengadjust diri kita, menyesuaikan diri kita dengan keadaan. Yang artinya bukan kita pasrah terhadap keadaan, tetapi kita overcome. Kita mengatasi keadaan yang ada. Jangan sampai keadaan-keadaan yang ada menghalangi kita untuk mencapai tujuan yang harus kita capai. Yang ketiga, right response. Saudara, ketika menghadapi kekecewaan, kita dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu kita bisa mengambil respon yang benar atau kita bisa mengambil respon yang salah. Tetapi sayangnya seringkali banyak orang mengambil respon yang salah. Mereka mengambil jalan pintas untuk keluar daripada kekecewaan. Misalnya, ketika menghadapi kekecewaan, kemudian memutuskan untuk keluar dari pekerjaan atau mundur dari pelayanan. Di dalam rumah tangga misalnya, memutuskan untuk bercerai. Atau bahkan yang paling disayangkan adalah ketika orang nekat untuk bunuh diri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengambil respon yang benar, walaupun di dalam kekecewaan sekalipun. Tetap kita berharap kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan ambillah respon yang benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, janganlah menyerah. Kekecewaan bisa datang dalam kehidupan kita, tetapi tetaplah berdoa, percaya, dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.